Legenda Telaga Pasir, cerita rakyat dari Jawa Timur. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Di suatu tempat di kaki Gunung Lawu, Magetan, hiduplah sepasang suami istri bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Mereka tinggal di sebuah gubuk di tepi hutan. Meskipun hanya terbuat dari kayu dan beratapkan dedaunan, gubuk mungil itu sudah cukup aman bagi Kiai Pasir dan istri tercintanya dari gangguan binatang liar. Dinding gubuk itu terdiri dari susunan kulit kayu yang dikaitkan pada tiang kayu dengan menggunakan rotan. Di antara dinding-dinding kayu itu diberi sedikit celah sebagai ventilasi sehingga udara segar dapat keluar dan masuk ke dalam gubuk. Pekerjaan sehari-hari Kiai Pasir adalah sebagai petani ladang. Dari hasil ladang itulah dia dan istrinya dapat bertahan hidup walaupun hanya pas-pasan. Ladang milik Kiai Pasir terletak di tepi hutan, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Suatu hari, lelaki tua yang sudah renta itu berangkat ke ladang dengan membawa kapak. Ia bermaksud membabat hutan untuk membuat ladang baru di dekat ladang miliknya. Ketika hendak menebang salah satu pohon, tiba-tiba Kiai Pasir melihat sebutir telur besar berwarna putih tergeletak di bawah pohon itu. "Wah, telur binatang apa ini?" umannya dengan heran. Kiai Pasir amat penasaran terhadap telur besar itu. Ia pun mengambil telur itu seraya mengamati dengan seksama. Tidak mungkin ini telur ayam. Mana ada ayam berkeliaran di tempat ini. Lagi pula ukuran telur ini lebih besar dari telur ayam. Kiai Pasir tidak mau pusing memikirkan itu telur binatang apa. Baginya telur itu adalah lauk yang enak jika dimasak. Oleh karena itu, dia hendak membawa pulang telur itu untuk lauk makan siang bersama istrinya di rumah. Ketika hari menjelang siang, dia pun membawa pulang telur itu dan menyerahkannya kepada istrinya. "Bu, tolong segera masak telur ini untuk makan siang kita ya," ujar Kiai Pasir. "Wah, besar sekali telur ini. Baru kali ini aku melihat telur sebesar ini," ujar Nyai Pasir dengan heran saat menerima telur itu. "Dari mana telur ini, Pak?" Nyai Pasir pun menceritakan bagaimana ia menemukan telur itu. Setelah itu, ia kembali meminta istrinya agar segera memasak telur itu karena sudah kelaparan. Dia juga sudah tidak sabar ingin segera menyantap telur itu. Namun sang istri masih saja terus bertanya kepadanya mengenai telur itu. "Ini telur binatang apa, Pak?" tanya Nyai Pasir. "Sudahlah, Bu, tidak usah banyak tanya," ujar Kiai Pasir mulai kesal. "Cepatlah kamu masak telur itu, perutku sudah keroncongan." Nyai Pasir pun cepat-cepat membawa telur itu ke dapur untuk dimasak. Sambil menunggu telur matang, Nyai Pasir merebahkan tubuhnya sejenak karena kecapean. Tak berapa lama kemudian, istrinya pun selesai memasak. "Pak, hidangan makan siang sudah siap. Mari makan dulu," ujar Nyai Pasir. Nyai Pasir pun beranjak dari tidurnya. Ia bersama istrinya segera menyantap telur itu dengan lahap. Telur rebus tersebut mereka bagi dua sama rata. Usai makan siang, Kiai Pasir kembali ke hutan untuk melanjutkan pekerjaannya. Di tengah perjalanan, dia masih merasakan nikmatnya telur rebus tadi. Namun, ketika sampai di ladang, tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa sakit, panas dan kaku. Matanya pun mulai berkunang-kunang dan sekujur tubuhnya dibasahi keringat dingin. Ia pun merintih kesakitan. "Aduh, kenapa tiba-tiba seluruh tubuhku sakit begini?" kata Kiai Pasir. Makin lama, rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Kiai Pasir pun tidak mampu menahan rasa sakit itu, sehingga rebah di tanah dan berguling-guling ke sana kemari. Selang beberapa saat kemudian,
tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah menjadi seekor ular naga yang besar. Lumutnya amat tajam dan keras. Wujudnya pun mengerikan. Kiai Pasir yang telah menjelma menjadi seekor naga jantan itu terus berguling-guling tanpa henti. Pada saat yang bersamaan, Nyai Pasir yang berada di rumah juga mengalami nasib yang sama. Rupanya, telur yang tadi mereka makan adalah telur naga. Nyai Pasir yang merasa sekujur tubuhnya terasa sakit, segera berlari ke ladang untuk meminta tolong kepada Kiai Pasir. Namun, alangkah terkejutnya ia saat tiba di ladang. Ia mendapati suaminya telah berubah menjadi naga yang menakutkan. Ia pun hendak melarikan diri karena ketakutan. Namun, karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, istri Kiai Pasir itu pun rebah dan berguling-gulingan di tanah. Tak lama kemudian seluruh tubuhnya ditumbuhi sisik hingga akhirnya berubah menjadi seekor naga betina. Kedua naga itu berguling-guling sehingga tanah di sekitarnya berserakan dan membentuk cekungan seperti habis digali. Lama-kelamaan, cekungan tanah itu semakin luas dan dalam. Setelah itu, muncullah semburan air yang amat deras dari dasar cekungan tanah itu. Semakin lama, semburan air itu semakin deras, sehingga cekungan ini dipenuhi air dan berubah menjadi telaga. Oleh masyarakat setempat, telaga itu dinamakan Telaga Pasir, yaitu diambil dari nama Kiai dan Nyai Pasir. Namun, karena lokasinya berada di Kelurahan Sarangan, sehingga telaga ini biasa juga disebut dengan Telaga Sarangan.